Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Febrian dari kelas 05 SIFP 001 ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sains. Pengertian Manajemen Sains adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan metode analisis kuantitatif dan teknik ilmiah untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan efisien. Fokus utamanya adalah pengembangan model dan penggunaan data untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapi organisasi. Tujuan manajemen sains meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, manusia, waktu, dan material untuk mencapai hasil maksimal. Pengambilan keputusan yang informatif, memberikan informasi berbasis data untuk mendukung keputusan manajerial. Pemecahan masalah, menyediakan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah organisasi. Metode dan teknik dalam manajemen sains. Yang pertama ada pemrograman linear. Teknik untuk menganalisis proses layanan dan mengalokasikan sumber daya dalam batasan tertentu, misalnya dalam produksi. Yang kedua ada teori antrian. Digunakan untuk menganalisis proses layanan dan mengelola antrian, misalnya dalam layanan pelanggan atau pusat distribusi. Yang ketiga ada simulasi. Metode untuk meniru operasi sistem nyata untuk memahami perilaku dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Yang keempat ada analisis regresi. Teknik statistik untuk mengevaluasi hubungan antara variabel dan membuat prediksi berdasarkan data historis. Yang terakhir ada pemodelan keputusan, membantu manajer memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis risiko, biaya, dan manfaat, seringkali menggunakan alat seperti pohon keputusan. Sekian dari saya. Berikut jawabannya. Nomor 1, sebuah usaha pedagang menjual termos besi dengan harga jual 150.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 130.000 dan biaya tetap sebesar 2.200.000. Berapakah unit per termos yang harus dijual untuk mencapai BEP, break even point? Untuk menghitung BEP dalam unit, kita akan menggunakan rumus BEP. Rumusnya ialah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Diketahui biaya tetapnya adalah 2.200.000. Harga per unitnya adalah 150.000. Biaya variabel per unit 120.000. BEP-nya per unit sama dengan jadi 2.200.000 dibagi 150.000 dikurang 130.000 sama dengan 2.200.000 dibagi 20.000, hasilnya 110.000 per unit termos. Selanjutnya nomor 2. Seorang nenek memberikan uang saku harian kepada cucunya yaitu Adit dan Desrita. Desrita mendapatkan uang saku 10.000 per hari, sedangkan Adit mendapatkan 15.000 per hari. Uang saku total yang diberikan nenek per hari tidak boleh lebih dari 200.000. Dan nenek tidak boleh lebih dari 10 uang saku kepada kedua cucunya. Berapakah total uang saku maksimum yang bisa diberikan dalam sehari? Jawabannya adalah Z sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y. Kendalanya sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari 200.000. X sama dengan Y kurang dari 10. Substitusikan Y sama dengan 10 min X. Substitusi Y ke dalam kendala 1. Kendala pertama sama dengan 10.000 X plus 15.000 kurung buka 10 X kurang dari 200.000. Kemudian disederhanakan persamaan tersebut. 10.000 X ditambah 150.000 dikurang 15.000 X kurang dari 200.000.
min 5.000. Min 5.000 ini didapatkan dari 10.000 X dikurang 15.000 X kurang dari 200.000. Lalu min 5.000 ini, min 5.000 X ini kurang dari 50.000. X kurang dari X lebih dari kurang 10 karena X harus lebih besar atau kosong. Lalu disubstitusikan ke dalam Y sama dengan Y sama dengan 10 min X. Mencari titik maksimal. Yang pertama, jika X 10 kosong, Y sama dengan 10, Z sama dengan 10.000 dikali 0 ditambah 15.000 dikali 10 sama dengan 150.000. 2. Jika X sama dengan 5, Y sama dengan 5, Z sama dengan 10.000 dikali 5 ditambah 15 dikali 5 sama dengan 50.000 ditambah 75.000 sama dengan 125.000. Nah, selanjutnya di nomor 3, jika X sama dengan 10, Y sama dengan 0, Z sama dengan 10.000 dikali 10 ditambah 15 dikali 10 dikali 0 sama dengan 100.000. Jadi total uang saku maksimum 150.000 per hari. Kenapa bisa 150.000? Karena rata kita mencari nilai yang paling tinggi atau maksimum. Nah, berikut adalah soal nomor 3 atau yang terakhir. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk A dan B. Produksi produk A memberlakukan 2 jam tenaga kerja dan 1 unit bahan baku. Sedangkan produk B membutuhkan 1 jam tenaga kerja dan 2 unit bahan baku. Perusahaan memiliki 40 jam tenaga kerja dan 50 unit bahan baku. Bagaimana cara meminimalkan biaya produksi jika biaya untuk memproduksi 1 unit A adalah 30 dan untuk B adalah 50. Fungsi tujuan sama dengan Z sama dengan 30X plus 50Y. Batasannya adalah nomor 1, 2X plus Y kurang dari 40 tenaga kerja. Yang kedua, X plus 2Y kurang dari 50 bahan baku. Yang ketiga, X lebih dari 0,Y lebih dari batasan non negatif. Berikut adalah grafiknya. Di sini ada 25 titik Y. Penjelasannya adalah X plus 2Y kurang dari 50. Nah, yang ini ada 20X sama dengan 20X plus Y lebih dari 40. Jadi, pada grafik berikut, wilayah yang diarsir menunjukkan solusi yang memenuhi semua batasan untuk memproduksi produk A dan B. Perusahaan dapat meminimalkan biaya produksi dengan memiliki titik optimal di dalam area tersebut. Sekian dari saya, Aditya Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.